Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan serangkaian kewajiban kita kepadanya. Demikian pula kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal kebaikan yang telah kita lakukan diterima olehnya dan dijadikan sebagai satu amal kebaikan yang menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepadanya, semakin dekat kepada rahmatnya dan ampunannya, semakin dekat dengan keridhaan dan surganya. Dan kita berharap mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan ini Allah jadikan sebagai satu sarana untuk kita dijauhkan dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati fi ma yuhibbullah wa yardah. Mendengar dan taat kepada para pemimpin di dalam segala apa yang Allah cintai dan Allah taala ridhai. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi 'alaihi wa ridhahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Dan siapapun yang mendapatkan tampuk kepemimpinan dengan kesepakatan manusia atasnya dan keridhaan mereka, maka dia adalah amirul mukminin. Dia adalah pemimpin orang-orang yang beriman. La yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laysa alaihi imam. Tidak halal bagi seorang pun yang bermalam dalam satu malam sedangkan dia tidak memandang bahwasanya orang yang diangkat menjadi pemimpin itu sebagai pemimpinnya. Barran kana au fajiran, entah dia adalah orang yang baik ataukah dia orang yang buruk. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, min usuli ahli sunnati wal jama'atil mabniyati ala kitabillahi wa sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin. Di antara pokok-pokok atau prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang dibangun di atas
kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Ya, Syekh Saleh mengatakan minkum yakni minal muslimin. Di antara kalian itu maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin. Pemimpin muslim yang memimpin kaum muslimin, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin atas kepemimpinannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun kalian dipimpin oleh budak Habasyi, budak dari Ethiopia. Dalam riwayat yang lain disebutkan abdun mujadda'ul atraf, budak yakni muqatta'ar rijlaini wal yadain, budak yang cacat, yang kedua kaki dan tangannya terpotong. Sudah budak dalam kondisi tidak sempurna fisiknya. Jika dia menjadi pemimpin yang bisa menguasai kaum muslimin dan menundukkan mereka dengan kekuatan, dengan kemampuannya gitu ya, dengan kekuasaannya, maka wajib bagi kaum muslimin yang di bawah kepemimpinannya untuk taat dan mendengar segala perintahnya yang ma'ruf, untuk diikuti segala perintah yang ma'ruf. Madama annahu waliyu amrin, kata Syekh, selama dia menjadi waliul amri, orang yang mengurusi urusan kaum muslimin dengan kekuasaannya. Ini beberapa dalil dari Quran, dari hadis Nabi yang menerangkan tentang wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan nanti diterangkan oleh Syekh Saleh berkaitan dengan seperti apa keadaan pengangkatan yang sesuai dengan syariat atas pemimpin ini, berkaitan dengan pengangkatan pemimpin. Namun kalau seandainya ada pemimpin itu yang diangkat dengan cara yang tidak disebutkan atau menurut ketentuan syariat itu tidak sesuai gitu ya, maka tetap jika dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan dan stabilitas keamanan itu bisa terjaga dengan kepemimpinannya, dia memiliki kekuatan, dia bisa menjaga keamanan negerinya, ya, semua urusan rakyat di tangannya, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin, meskipun dengan cara-cara yang menurut kaum muslimin tidak sesuai dengan syariat. Mana dalil yang menunjukkan akan hal ini? Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi dari beberapa hadis. Nabi memerintahkan kita untuk mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah budak. Dalam literatur fikih itu diterangkan, ya, dalam beberapa kitab-kitab fikih para ulama, ya, fikih menyatakan bahwa kriteria atau syarat seseorang itu menjadi pemimpin itu harus muslim dan dia merdeka. Di antara syarat-syarat yang ada, itu syarat paling pokok, dia adalah muslim dan dia adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila seorang budak itu bisa memiliki kekuasaan gitu ya, sampai kemudian dia bisa menguasai kaum muslimin yang merdeka,
sehingga kaum muslimin yang merdeka tunduk pada kekuasaannya, maka wajib bagi kaum muslimin yang merdeka ini mengakui status kepemimpinan seorang budak muslim tersebut, meskipun dia belum memiliki status dimerdekakan oleh tuannya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, jika seseorang itu terangkat menjadi pemimpin, katakanlah dia itu tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, kemudian dia memimpin kaum muslimin, maka dia tetap dinyatakan sebagai pemimpin kaum muslimin yang didengar dan ditaati perintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu ada sebagian syubhat yang disebarkan oleh beberapa gerakan ya, pergerakan Islam, bahwa pemimpin di negeri kita itu tidak sah jadi pemimpin. Kenapa? Karena melalui sistem yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga kepemimpinannya tidak sah karena dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Maka kita katakan dengan hadis ini, bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang tetap memerintahkan kita untuk taat patuh kepada pemimpin yang berasal dari budak, sedangkan budak tidak termasuk ya, kriteria atau syarat seseorang itu bisa dijadikan sebagai pemimpin. Ini sangat jelas sekali, dari dalil ini sangat jelas sekali bagaimana kita tetap wajib apa? Tunduk dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia tidak memenuhi, katakanlah demikian ya, persyaratan sebagai pemimpin. Tapi kalau dia sudah terangkat menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan, tunduk kaum muslimin di bawah kekuasaannya, maka dialah pemimpin yang harus ditaati. Ada juga syubhat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud Nabi SAW meskipun dipimpin oleh budak itu adalah pemimpin yang menegakkan hukum Islam, pemimpin yang menjadikan Islam itu sebagai landasan pemerintahannya. Maka pemimpin yang demikian ini boleh ditaati dan dinyatakan sebagai pemimpin meskipun mungkin tidak memenuhi persyaratan sebagai pemimpin ya, ada yang berpendapat demikian. Maka kita jawab bahwa berkaitan dengan pemimpin ini, terutama pemimpin-pemimpin di akhir zaman, Rasul SAW telah menjelaskan tentang kaitannya dengan kondisi mereka yang jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah, yang jauh dari syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Muslim, satakunu umara, akan ada nanti pemimpin-pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengenal mereka namun mengingkari perbuatan mereka. Faman arifa bari'ah, siapa yang mengingkarinya ya, siapa yang mengenalnya maka dia akan mengingkarinya. Wa man nakira salima, dan siapa yang tidak ridho gitu ya dengannya, maksudnya dengan perintah-perintah yang wa man nakira, siapa yang mengingkarinya maka dia selamat ya. Faman arifa bari'a, siapa yang mengenalnya dia akan berlepas diri, maksudnya adalah dia tidak menyukai gitu ya kesalahannya. Wa man nakira salima, siapa yang mengingkari maka dia selamat.
walakin man radiya wa taba'a, namun orang yang ridha dan mengikuti perintah-perintah yang mungkarnya itu yang tidak selamat. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, apakah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la ma sallu, tidak selama mereka menegakkan sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin itu yang muncul di tengah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang secara agama itu keadaannya kalian ingkari, karena tidak berpegang di atas agama yang hak. Perintah-perintahnya itu banyak yang menyelisihi syariat, makanya sampai Nabi melarang untuk mengikutinya. Diingkari itu maksudnya adalah ditolak, tidak diikuti. Namun tetap tidak boleh memberontak kepada mereka, tetap taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak memerangi mereka selama mereka tetap menegakkan sholat. Bahkan sampai digambarkan lebih detail lagi dari riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau menanyakan tentang keburukan-keburukan, di antaranya apa yang disabdakan Nabi SAW mengenai keburukan yang terjadi akhir zaman itu. Nabi mengatakan, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya, nanti setelahku akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpedoman dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan tidak menjadikan sunnahku sebagai landasan kepemerintahannya, tidak menjadikan pedoman sunnah ini dalam memerintah. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, dan kelak akan muncul para lelaki di tengah-tengah mereka yang hati mereka itu hati syaitan yang terbungkus di dalam jasad manusia. Jadi kalau ada manusia tapi hatinya syaitan, kira-kira mau tidak negakkan syariat Islam? Jauh, alergi. Qala, maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, qultu, aku berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, bagaimana yang aku perbuat nanti wahai Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin-pemimpin seperti ini. Ini kecerdasan para sahabat, Pak. Makanya kenapa kita ini perlu mengembalikan semua permasalahan agama itu kepada pemahaman para sahabat, karena perkara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat di akhir zaman. Bahkan umat setelah munculnya para sahabat, setelah selesai masa para sahabat ini berakhir, itu telah ditanyakan oleh para sahabat ini. Detail sekali para sahabat ini memahami agama tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Rasul SAW di antaranya. Nabi menerangkan nanti di tengah-tengah umat akan muncul manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang tidak berpedoman dengan sunnah Rasulullah, dengan petunjuk Rasulullah, dan hati mereka seperti hatinya syaitan yang terbungkus dalam tubuh manusia. Artinya kalau Nabi berhenti sampai di sini, ini sudah memberikan maklumat, satu informasi besar kepada kita. Namun akan lebih sempurna ketika kita mengetahui apa yang menjadi solusi kita ketika kita menghadapi orang-orang pemimpin-pemimpin seperti ini, kan begitu. Makanya kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mendapat taufik dari Allah untuk menanyakan apa yang seharusnya aku lakukan jika mendapati pemimpin-pemimpin seperti ini. Maka kata Nabi SAW, tasma' wa tuti' lil amir, kau dengar dan taati kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati', meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, fasma' wa ati', dengar dan taatilah. Tidak boleh membangkang, tidak boleh memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ini yang menjadi solusi yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita mendapati pemimpin-pemimpin seperti ini.
Artinya siapa yang mengambil solusi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mesti dia selamat, dunia akhiratnya akan selamat. Dan ini adalah hadis paling jelas untuk membungkam semua syubhat para harabiyin, orang-orang pergerakan yang mengajak umat ini untuk melakukan revolusi dan pemberontakan kepada pemimpin yang sah atau pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Madama anhu waliyu amri. Kata Syekh, selama dia adalah pemimpin, tajibu ta'atuhu bil ma'ruf, wajib mentaatinya di dalam perkara yang ma'ruf. Fahadha min usulil aqidati, ini merupakan prinsip akidah. Walladhi yakhruju ala a'immatil muslimina yakunu minadh dhalin, dan orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, dia termasuk dari golongan orang-orang yang tersesat. Kenapa dikatakan golongan orang yang tersesat? Karena menyimpang dari Quran dan Sunnah, menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak untuk mentaati dan mendengar pemimpin kaum muslimin. Imma annahu khariji. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu ada beberapa golongan, bukan satu golongan gitu ya. Yang kita tahu kan kebanyakan orang kalau keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin langsung dicap sebagai apa? Khawarij kan gitu ya. Tidak demikian, nggak mesti khawarij. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan ini menjelaskannya dengan meskipun dengan tanpa diperinci, tapi beliau mengisyaratkan akan hal ini. Imma annahu khariji, ada kalanya dia ini berideologi khawarij, au mu'tazili atau mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya al-usulul khamsah namanya. Prinsip akidah Mu'tazilah itu ada 5 usulul khamsah ini yang mereka yakini dan mereka pegang. Salah satunya yang kelima itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar ini menurut Mu'tazilah adalah mengingkari kefasikan pemerintah, mengingkari kefasikan pemimpin kaum muslimin dengan cara memberontaknya dengan apapun yang dimampui. Kalau mampu dengan lisan saja, mereka akan gunakan lisan mereka. Kalau mampu dengan kekuatan persenjataan, maka mereka akan gunakan kekuatan dan senjata untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin karena kefasikan mereka. Jadi ngeritik terus pemerintah ini. Kalau ada golongan sempalan di dalam Islam yang mengatasnamakan Islam, setiap dakwahnya selalu ngeritik pemerintah, imma khariji imma mu'tazili. Kalau khariji ini sampai mengkafirkan pemimpin kaum muslimin karena sebab dosa besar. Ya, kalau mu'tazili mungkin tidak sampai mengkafirkan, tapi tetap terus mengkritik pemerintah atau bahkan berusaha untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Au sahibu nihlatin batilatin tukhalifu sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pemilik kepercayaan yang batil, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang lain ya. Misalnya atau berkaitan dengan kekecewaan rakyat kepada pemerintah, sehingga mereka melakukan aksi tindakan pemberontakan, keluar dari ketaatan, melakukan kritikan dan seterusnya dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Nah, ini tidak mesti dilandasi oleh ideologi Khawarij atau Mu'tazilah. Kadang hanya gara-gara BBM naik atau gara-gara mungkin
banyak di PHK. Nah itu muncul aksi protes mereka, gerakan-gerakan yang mengesankan adanya pemberontakan kecil istilahnya gitu ya. Itu semuanya bukan didasari oleh ideologi Khawarij maupun Mu'tazilah, jadi berbeda, namun memiliki kesamaan dari sisi apa? Aksi dan gerakannya ya, memiliki kesamaan dari sisi aksi dan gerakannya. Nah ini menyelisih, menyimpang dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi tadi menekankan meskipun malah dipukul punggungmu dan diambil paksa hartamu, tetap dengar dan taati, suruh sabar. Jadi kalau kena PHK, kena BBM naik dan seterusnya, kita bersabar. Kalau dalam riwayat yang lain kita diperintahkan untuk berdoa, minta kepada Allah. Tidak perlu mencaci maki pemerintah, tidak perlu kemudian apa? Melakukan tindakan-tindakan negatif yang mengarah kepada pemberontakan atau yang semisalnya gitu. Justru yang demikian ini keluar dari ketakwaan kita kepada Allah. Justru kita pertebal ketakwaan kita kepada Allah, fa insyaallah Allah memberi jalan keluar. Salah satu kita mewujudkan takwa itu apa? Ya ini, mengikuti prinsip akidah Ahlussunnah, mengikuti petunjuk Rasul dalam bersabar menghadapi pemerintah yang zalim. Itu termasuk ketakwaan kepada Allah. Bahkan para ulama Ahlussunnah menjadikan prinsip, kalau sudah menjadi prinsip itu Pak, orang kalau memenuhi prinsip itu kan wajib. Prinsip Ahlussunnah akidah ini wajib. Artinya apa? Orang kalau memenuhi kewajiban berarti dia telah menjalankan ketakwaan yang paling tinggi. Adapun yang sunnah-sunnah yang tidak diwajibkan ya, yang dianjurkan itu pelengkap untuk menyempurnakan ketakwaan. Tapi kalau sesuatu yang menjadi perkara prinsip atau yang menjadi perkara wajib itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah yang paling tinggi. Kita dasari bukan karena kita mungkin karena misalnya kita nggak memiliki kekuatan, kita takut dengan pemerintah, bukan karena sebab itu, tapi kita landasi, kita menjalankan prinsip ini untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka di situ kita telah melakukan ketakwaan. Dengan begitu ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup. Ya, percuma juga kalau kita kemudian menghibah pemerintah gitu ya. Wah ini gara-gara presiden kita nggak diberkahi gitu. Ada yang begitu, saya pernah dengar. Ini kepemimpinan presiden kita nggak diberkahi, waliyadzubillah. Ya, ngerti dari mana? Sudah sabar saja sudah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Pasti Allah ya, memenuhi kebutuhan kita. Ya katakanlah kalau seandainya kita merasa ada sedikit kekurangan, ya sabar, kekurangan itu nanti akan diganti oleh Allah dengan pahala yang besar. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Barbahari, was-sam'u wa ta'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda. Mendengar dan taat kepada pemimpin di dalam perkara apa yang Allah cintai dan Allah Ta'ala ridai. Bihadzal qaidi fima yuhibbullahu wa yarda. Dengan ikatan inilah gitu ya, kita mendengar dan mentaati pemimpin, yaitu dalam hal yang Allah cintai dan ridai. Amal maksiatu fala yuta'una fiha. Adapun kemaksiatan tidak ditaati. Ya, mereka tidak ditaati dalam hal kemaksiatan. Kalau dulu di masa pemerintah kita pernah menggalakkan namanya SDSB. Sumbangan apa? Dana sosial yang ternyata apa? Judi ya, berkedok dana sosial. Nah, wajib bagi kita untuk mengingkari hal itu. Tidak boleh kita ikuti. Kalau kita ikuti malah kita terkena hadis Nabi tadi. Jadi ada batas-batasannya gitu ya. Batasan-batasannya dalam kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak semuanya ditaati. Kalau memang itu mengandung kemaksiatan, maka tidak ditaati dalam hal itu. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah yang Maha Mencipta.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Ma'ruf itu artinya dikenal baik menurut syariat. Sesuatu yang dikenal dalam syariat bahwa itu adalah perkara yang baik. Kata Syekh Saleh, walaysa ma'na dzalika annahu idza amara waliyul amri bi ma'siyatin minal ma'asi annaha tankhali'u imamatuhu. Nah ini. Dalam hal ini bukan maknanya jika waliul amri memerintahkan untuk melakukan suatu kemaksiatan kemudian kepemimpinannya itu terlepas dari dirinya. Maksudnya apa? Kalau ada pemimpin kaum muslimin memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan maksiat, bukan berarti kemudian ketika kaum muslimin tidak taat dalam hal perintah maksiat ini, kemudian menjadikan pemimpin itu sudah tidak layak menjadi pemimpin. Bukan. Kepemimpinannya masih tetap berlaku. Artinya dalam perintah yang lain, dalam kaitannya dengan yang ma'ruf, maka wajib kaum muslimin untuk mentaati perintah tersebut. Dan tidak selayaknya kaum muslimin untuk melakukan apa? Tindakan pelengseran pemimpin tersebut dengan cara yang memaksa gitu ya, atau melakukan kudeta, revolusi dan semacamnya. Wajib bersabar ya, dalam apa? Mengingkari kemaksiatan yang diperintahkan. Bal innahu la yuta'u fi hadhil ma'siyah. Namun tidak ditaati dalam kemaksiatan ini. Walakin yuta'u fi ma laysa fihi ma'siyah. Akan tetapi ditaati dalam perkara yang bukan maksiat, wa tabqa wilayatuhu, dan kepemimpinannya tetap ya, berlaku. Wa yuta'u fi ma laysa bi ma'siyah, dan ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Kemudian ya, maksud kepemimpinannya masih berlaku itu nggak boleh digulingkan secara paksa gitu ya, atau sudah tidak lagi dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati, bukan demikian ya. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridhahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Dan siapa yang mendapatkan tampuk kepemimpinan dengan kesepakatan manusia kepadanya dan keridhaan mereka, maka dialah amirul mu'minin. Hadza bayanun bima tan'aqidu bil imamah. Ini adalah penjelasan mengenai kepemimpinan itu bisa diraih. Fa innal imamata tan'aqidu bi ahadi umurin. Sesungguhnya kepemimpinan itu bisa diraih dengan salah satu dari beberapa perkara ini. Nah, ini yang sesuai dengan ketentuan syariat atau yang diakui ya oleh syariat, bahwa orang yang menempuh jalan ini dia akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang pertama adalah madzakarahul muallif, apa yang disebutkan oleh penulis, wa huwa man ikhtarahul muslimun. Jadi Imam Al-Barbahari tadi menyebutkan mengenai orang yang terpilih, yang dipilih oleh kaum muslimun. Wal muradu bil ladzina yakhtaruna al imam hum ahlul halli wal 'aqdi minal ulama wal umara wa ashabis siyasah. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang memilih pemimpin ini, mereka adalah ahlul halli wal 'aqdi. Ahlul halli wal 'aqdi itu suatu majelis gitu ya, yang isinya adalah para ulama, para umara, dan para ahli politik. Orang-orang yang ahli semuanya, terutama mereka yang berilmu, bertakwa kepada Allah SWT, orang yang amanah, orang-orang yang memang memikirkan kemaslahatan umat dan negaranya. Orang-orang inilah yang pantas dan layak untuk memilih pemimpin. Bukan seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk memilih, seperti di negeri kita ada namanya pemilu, pemilihan umum ya, semua orang itu boleh mencoblos, sehingga kita mendapati nilai seorang alim itu 1 berbanding 1 dengan nilai orang kafir, suaranya orang kafir. Padahal dalam Islam ya tentu tidak sama antara orang yang alim ya dengan orang yang tidak alim, apalagi dengan orang kafir ya. Nah ini tentu tidak sesuai dengan syariat gitu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Termasuk juga di sini wa umara'il ajnad, jadi para panglima-panglima pasukan gitu ya, pemimpin-pemimpin para jenderal gitu ya. Ini dari ahlul hadi wal aqdi,
orang-orang yang memang menjadi pemimpin-pemimpin, memilih di antara manusia-manusia terbaik di antara mereka itu mana yang layak untuk menjadi pemimpin. Ya, dikatakan Syekh, walaysa ma'nahu anna ikhtiyar al-imami li kulli ahadin min as-sibyani wan nisa'i wal hadari wal badwi. Ya, maknanya di sini bukan pemilihan pemimpin itu dilakukan oleh setiap orang dari kalangan anak-anak, para pemuda, para wanita, emak-emak gitu ya. Wal hadari, ya, orang-orang yang di kota, wal badwi, dan orang-orang yang di desa. Ya, li'anna an-nasa tab'un li ahli al-halli wal 'aqdi, karena manusia umum itu nanti akan mengikuti keputusan ahlul halli wal 'aqdi. Orang-orang pinter ini saja yang milih. Ya, orang-orang pinter, tapi di sini persyaratan ahlul halli wal 'aqdi ini bukan sekedar pinter, Pak, tapi juga bertakwa kepada Allah. Ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, sehingga pilihannya tepat. Ya, pilihannya tepat. Fa idza ikhtara ahlul halli wal 'aqdi imaman wajaba 'alal baqiyati an yuti'uh. Apabila ahlul halli wal 'aqdi ini memilih pemimpin, maka wajib, ya, semua orang mentaatinya. Wa hadza kama hasala fi khilafati Abu Bakar As-Siddiq, dan ini sebagaimana yang didapati di dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Isa ya. Silakan nazar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Nah, kita lanjutkan. Kata Syekh Saleh, fa inna sahabata ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala bai'ati Siddiq.
Ya, para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, fakanat baqiyatul ummati tabi'atan liman ikhtara As-Siddiq. Maka umat yang lain, ya, kaum muslimin yang lainnya itu mengikuti apa yang dipilih kepada siapa yang telah terpilih, yaitu As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat para sahabat memilih ini bukan semua sahabat, ya, tapi sebagian sahabat yang tergolong orang-orang yang menjadi pemimpin atau pemuka dari kalangan para sahabat. Mereka ini yang bermusyawarah kemudian mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Baru kemudian sahabat-sahabat yang lain mengikutinya. Ya, sahabat-sahabat yang lain mengikutinya. Walam yuftahil majalu likulli ahadin liyusharika fil ikhtiyar. Tidak dibuka kesempatan bagi setiap orang untuk bergabung dalam pemilihan. Li'anna hadza min ikhtisasi ahlil halli wal aqdi, karena ini adalah termasuk kekhususan yang dimiliki oleh ahlul halli wal aqdi. Maka kaum muslimun mereka memilih Abu Bakar yang merupakan orang paling mulia di antara mereka, dan ini merupakan pilihan yang didasari oleh dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini yang pertama adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling afdal secara mutlak, sahabat terbaik. Ma khalafa fi hadza ahad. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi tentang keafdaliyahannya Abu Bakar As-Siddiq ini. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan bahwa Abu Bakar bukan orang terbaik di antara mereka. Semuanya sepakat. Sehingga tentunya ketika Nabi wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin dalam hal agama dan dunia tentu yang paling layak adalah orang yang lebih afdal dari para sahabat ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa isyarat yang seakan-akan nanti akan layak Abu Bakar As-Siddiq ini menggantikan beliau setelah wafatnya beliau. Di antaranya bahwasanya ketika Nabi SAW itu sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau, Nabi SAW mengedepankan Abu Bakar untuk sholat, ya, sebagai imam kaum muslimin di mihrab Rasulullah SAW. Ya, bahkan pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha memberikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar bapakku ini kalau sholat, kalau membaca Quran itu mesti nangis karena hatinya yang lembut. Ya, lebih baik dipilih dari sahabat yang lain saja yang masih bisa mengendalikan diri ketika sholat dalam membaca Quran. Tapi Rasul tetap bersikeras untuk mengangkat Abu Bakar sebagai imam sholat. Nah, tentunya di sini ada isyarat. Hadhi isyaratun ila annahu wa imamuhum fil khilafah. Ini merupakan isyarat bahwasanya Abu Bakar adalah pemimpin mereka dalam khilafah, sebagaimana dia adalah pemimpin dalam sholat. Maka para sahabat sepakat memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat mengatakan, ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina wa la nardaka li dunyana. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ridha kepadamu untuk agama kami dan kami tidak ridha kamu untuk dunia kami? Kalau Rasul saja memilih kamu untuk mengurusi agama kami, termasuk di sini apa? Mengimami kami dalam sholat menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan agama kami dipimpin olehmu, itu Rasul ridho, gitu ya. Lah masa kita nggak ridho dengan urusan dunia kami, kamu yang memimpinnya? Urusan agama lebih besar daripada urusan dunia, kan itu. Tapi Rasul ridho memilih Abu Bakar untuk menjadi pengganti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin kaitannya dengan agama, terutama dalam hal sholat. Maka kenapa para sahabat tidak ridho untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang memimpin urusan agama dan dunia mereka? Sehingga apa? Terjadilah baiatnya. Dan para sahabat, ya, ajma'a ala dzalika man basyara al-ikhtiyar wa man lam yubasyir fa huwa taba'un. Jadi para sahabat yang secara langsung memilih itu bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan orang yang tidak langsung memilih maka dia menjadi tabaun, jadi pengikut
ikut keputusan para sahabat yang terkemuka ini. Kemudian kaum muslimun jama'atun wahidatun, ya, jamaah yang satu, wayadun wahidah, dan ya, tangan yang satu. Maksudnya adalah apa? Mereka menjadi satu di bawah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah cara pertama, yaitu adanya pemilihan, tapi yang memilih adalah orang-orang yang tergolong dari ahlul halli wal aqdi, sehingga kaum muslimin yang lain hanya menjadi pengikut dalam keputusan yang dipilih oleh ahlul halli wal aqdi sebagai siapa yang menjadi pemimpin. Kemudian cara yang kedua adalah walamma hadarat Abu Bakar al-wafatu ikhtara Umar bin Khattab wa ayyanahu badalan anhu fasami'a al-muslimuna wa ata'u wa hadhihi hiya at-tariqatu ats-tsaniyatu min turuqi thubutil imamati wa huwa an yakhtara waliyul amri waliyan lil ahdi yakhlufuhu ba'da mautihi kama fa'ala Abu Bakrin haitsu ikhtara Umar radhiyallahu anhu. Jadi cara yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, maka Abu Bakar memilih Umar bin Khattab dan menetapkan beliau sebagai penggantinya. Maka kaum muslimun mendengar dan taat. Karena apa? Karena Abu Bakar ketika menunjuk Umar ini dalam kondisi masih sebagai pemimpin. Ya, apa yang menjadi keputusan pemimpin untuk menggantikan untuk menggantikan dia dari pemimpin yang akan datang dengan penunjukan, maka wajib untuk ditaati. Ya, apalagi tentunya Abu Bakar As-Siddiq ketika menunjuk pengganti beliau tentu adalah orang-orang yang tentu termasuk dari orang yang terbaik dari kalangan para sahabat. Nah, ini cara yang kedua untuk menetapkan, mengokohkan kepemimpinan, yaitu dengan cara seorang pemimpin yang terdahulu memilih penggantinya untuk menggantikan dia setelah meninggalnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian cara yang ketiga adalah idza taghallaba wahidun minal muslimin, apabila salah satu dari kalangan kaum muslimin mampu menguasai, ya, mampu menguasai wa akhda'an nas li imaratihi, dan mampu menundukkan manusia kepada kepemimpinannya, kekuasaannya, fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum, ya, maka dia akan menjadi pemimpin dan imam bagi mereka. Jadi ada seseorang misalnya memiliki power, kekuasaan, kekuatan yang besar, dan kaum muslimin itu tunduk kepadanya, dan dia bisa menjaga stabilitas keamanan kekuasaannya tersebut, maka dialah pemimpin kaum muslimin. Seperti dicontohkan di sini apa yang terjadi dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini putranya Marwan, putranya Marwan, termasuk dari keluarga Muawiyah. Fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf ba'da wafat Yazid bin Muawiyah. Setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah itu terjadi perselisihan. Ya. Jadi kepemimpinan pada saat itu terpecah. Ada yang berkubu pada keluarga Umayyah ini, yaitu yang mendukung Yazid bin Muawiyah. Ada juga yang mendukung Abdullah bin Zubair, yang kekuasaannya pada saat itu dipusatkan di kota Mekah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini meninggal, maka Abdul Malik bin Marwan yang menggantikannya dan bisa menggeser kekuasaan Abdullah bin Az-Zubair. Ya, dalam peperangan itu sampai terjadi penangkapan Abdullah bin Zubair yang dikalahkan oleh Panglima Al-Hajjaj bin Yusuf itu, ya, yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan dinasti Umayyah waktu itu. Abdullah bin Zubair dikalahkan, sehingga yang tersisa adalah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Nah, sehingga seluruh kalimat kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, karena kekuatannya itu bisa menundukkan salah satu dari pemimpin kaum muslimin yang memiliki juga kekuasaan. Nah, sehingga Abdul Malik bin Marwan menjadi pemimpin kaum muslimin waktu itu. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga disebutkan di sini, ya, berkaitan dengan siapa, ya, Abdul Malik. Fa inna Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam qama bil amri wa kana rajulan syahman haziman qawiyan wa nafa'allahu bih.
Ya, sungguhnya Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam, beliau telah menegakkan kekuasaan dan adalah beliau seorang lelaki yang gagah, haziman, yang hatinya teguh, ya, qawiyan, dia kuat, dan Allah menjadikan kemanfaatan darinya. Wa aqadat bai'atuhu, dan ya, terjadilah bai'at kepadanya, wa sami'al muslimuna lahu, dan kaum muslimun mendengarkan dan taat kepadanya. Fakana fi dzalikal khairil muslimin, maka dalam perkara itu menjadi kebaikan bagi seluruh kaum muslimin di masa itu. Ini adalah, kata Syekh, cara-cara dalam mengokohkan wilayatul imam, mengokohkan kepemimpinan. Ada kalanya dengan memilih, ya, yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Ada kalanya dengan cara apa? Khalifah yang sebelumnya menunjuk pengganti setelah wafatnya. Wa imma bi an yataghallab wahidun minal muslimina hina yakunu lahum imam. Dan ada kalanya, ya, seseorang dari kalangan kaum muslimin karena memiliki kekuatan dan kekuasaan mampu menundukkan kaum muslimin sehingga dia menjadi pemimpin bagi mereka, dan dia bisa menundukkan manusia atau manusia tunduk kepadanya dan mereka pun patuh kepadanya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk memutus, ya, tongkat kepemimpinannya. Tidak boleh memberontak, ya. Tapi kalau seandainya terjadi, misalnya, ya, ini pemimpin dia memiliki kekuatan dan ditaati, dipatuhi oleh seluruh kaum muslimin, kemudian ada satu kelompok yang dia bisa membangun kekuatan secara politis sampai kemudian dia memiliki kekuatan dan bisa menggulingkan pemimpin yang lama, maka ketika dia menjadi pemimpin maka seluruh kaum muslimin wajib untuk taat kepada pemimpin seperti ini, meskipun dihasilkan dari hasil kudeta. Lah apalagi dihasilkan dari hasil pemilihan umum yang bukan dengan cara kudeta, tentu juga, ya, lebih untuk dijadikan apa, pemimpin ini sebagai orang yang ditaati, ya. Dari kudeta saja, ya, dari kudeta saja kemudian jadi pemimpin yang kuat yang memiliki kekuasaan, kaum muslimin tetap harus tunduk kepada kepemimpinannya. Nah, kemudian perkataan Al-Barbahari bi isma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, ini jangan kau pahami, kata Syekh, bahwa hal ini adalah seluruh kaum muslimin mereka semua memilih. Tidak, ya, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan di negeri-negeri mereka sekarang ini melalui pemilu. Bukan demikian. Akan tetapi, ya, yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi dalam memilih pemimpin. Ini seperti yang terjadi di masa Abu Bakar dan juga di masa Khilafah Utsman, yang mereka semuanya dipilih oleh ahlu syura. Ini istilah lain untuk ahlul halli wal aqdi, dari kesepakatan musyawarah mereka, orang-orang yang cerdik cendekia dan para ulama-ulama serta orang-orang yang amanah dan takwa dari pemimpin-pemimpin, mereka bersepakat untuk memilih satu pemimpin yang akan ditaati oleh kaum muslimin. Mereka menetapkan akan hal ini. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan tidak halal bagi seorang pun dalam semalam sedangkan dia dalam keadaan tidak memandang bahwa orang yang terangkat sebagai pemimpin itu sebagai pemimpin, barran kana au fajiran, baik dia ini orang baik ataupun orang jahat. Kata Syekh, hadi mas'alatun muhimmatun jiddan, ini adalah permasalahan yang penting sekali, yaitu tidak boleh bagi manusia untuk keluar dari jamaatul muslimin, untuk keluar dari komunitas mayoritas kaum muslimin, ya, yang memiliki pemimpin yang sah atau pemimpin yang diikuti, ditaati oleh seluruh kaum muslimin. Ya, tidak boleh kemudian dia keluar bikin kelompok sendiri, bikin pemimpin sendiri, negaranya bayangan. Tidak boleh. Ya. Punya pemimpin daerah tapi nggak punya kekuasaan pada hakikatnya, atau di bawah kekuasaan pemimpin yang sebenarnya, negara bayangan. Tidak boleh, tidak ada seperti ini dalam agama, ya. Bahkan dalam agama, ya,
Pemimpin-pemimpin bayangan seperti ini berhak untuk dibasmi oleh pemimpin yang kuat, ya. Karena Nabi menjelaskan bahwa kalau ada dua pemimpin maka ya penggal leher pemimpin yang kedua yang baru muncul itu. Ya. Artinya di sini kepemimpinan ini ya untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, sehingga tidak diperbolehkan untuk membuat perpecahan ya di bawah kekuasaan seorang pemimpin yang berkuasa. Ya, apalagi kemudian negaranya negara underground gitu ya. Pengikutnya para undergrounder semua. Wa yashukku 'asat ta'ati fa innahu in fa'ala dzalik wa bata lailatan wa laysa lahu imam. Dan dia telah mematahkan tongkat ketaatan kepada pemimpin ya. Maka siapa yang melakukan hal itu dalam semalam gitu ya, walaysa lahu imam, sedang dia merasa dirinya tidak memiliki pemimpin, ya'taqidu imamatahu fa hadza qad khala'a ribqatal islam min unuqi, maka keadaan seperti ini dia telah melepaskan ribqatal islam, ikatan Islam dari lehernya. Nah, ini juga perlu diterangkan ya, apa maksud melepas ikatan Islam dari lehernya. Kata Syekh di sini, bima'na annahu kana ma'al muslimina wa murtabitan ma'al muslimin. Maknanya adalah bahwa dia bersama kaum muslimin dan terikat bersama kaum muslimin. Maka ketika dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia telah memutus hubungan dia dengan kaum muslimin. Ya, dan ini dicontohkan seperti beberapa ghanam ya, beberapa kambing-kambing kecil itu diikat dengan tali yang panjang, yang mana kemudian masing apa ya, di sini dikatakan wa fihi darakatun tudkhalu fiha ru'usu sigharil ghanam litahfadhaha min ad-daya' yusamma ribqa. Jadi kalau Anda lihat di internet itu gambarnya itu kambing-kambing itu dikumpulkan ya, dan masing-masing kepala menghadap kepala kambing satu dengan yang lain. Setiap kambing itu diikat satu dengan yang lain, dikumpulkan jadi satu, diikat bersama-sama gitu ya. Gambarannya begitu. Kenapa? Agar supaya terjaga kambing itu, supaya tidak hilang, supaya tidak lepas dari gerombolannya. Itu dilakukan oleh orang-orang Arab dan beberapa orang-orang yang tinggal di daerah-daerah sana untuk mengumpulkan kambing-kambing supaya tidak lepas semuanya. Kalau kita kan enggak ya, satu-satu diikat kan gitu ya. Itu enggak, itu masing-masing satu dengan satu diikat gitu. Jadi banyak, terikat semuanya, sehingga nggak akan ada yang lepas. Salah satu di antara sekian banyak kambing ini tidak akan lepas, saling terikat satu dengan yang lain. Itu disebut ar-ribqu, ar-ribqa ya. Maka diserupakan oleh Nabi SAW persatuan kaum muslimin di atas satu imam itu seperti itu. Siapa yang keluar dari ketaatan imam faqad khala'a hadhihi ribqata wa ta'arrada lidhi'i walidhihabi walidhi'abi walil ahwa. Jadi siapa yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan persatuan tadi itu, ya maka dia akan bisa hilang gitu ya. Walaysa ma'nahu annahu yukfar, namun maknanya di sini bukan dia dikafirkan. Tidak kafir dia keluar dari sekelompok kaum muslimin yang tidak taat kepada pemimpinnya. Itu tidak dikafirkan. Ma'nahu annahu faraqal jamaah, maknanya adalah dia berlepas diri dari jamaah kaum muslimin ya, bukan kelompok al jamaah ya, jamaah kaum muslimin. Wa kharaja 'ani ta'ah, dan dia keluar dari ketaatan, sehingga dia menjadi bakal bahimatil lati kharajat minar ribat. Dia seperti hewan ternak yang keluar dari ikatan-ikatannya tadi, sehingga kemudian dia mudah untuk diterkam oleh binatang buas. Wala yakul, ini penutup ya untuk poin ini, wala yakul ana ma bay'atu, dan jangan seseorang mengatakan saya tidak berbaiat. Walaysa li imamun, dan saya tidak memiliki pemimpin. Fa anta wahidun minal muslimin ya. Sedangkan kamu adalah salah satu dari kaum muslimin. Walamma bay'a ahlul halli wal 'aqdi fa anta tabi'un lahum, dan ketika ahlul halli wal 'aqdi itu berbaiat kepada satu imam, maka kamu mengikuti baiat mereka.
Meskipun kamu tidak secara resmi langsung ikut berbaiat, nggak ikut salaman sama pemimpinmu untuk mengangkat dia sebagai pemimpin, ya, cukup diwakili oleh ahlul halli wal aqdi tadi. Selama kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebut, selama kamu mengikuti pemimpin tersebut dan berkumpul bersama kaum muslimin di bawah kekuasaan pemimpin ini, tidak berusaha untuk melakukan, ya, pemutusan hubungan dengan kaum muslimin beserta pemimpinnya, maka status orang tersebut dia telah berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Nah, insyaallah untuk poin berikutnya ini juga masih berkaitan dengan kaitannya dengan ketaatan kepada pemimpin. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini pakai pertanyaan enggak? Jam 7. Iya, silakan. Iya. Jadi salah satu syarat sahnya pemimpin kaum muslimin itu adalah laki-laki, tidak perempuan. Namun jika perempuan ini terpilih menjadi pemimpin, dia sudah sah menjadi pemimpin menurut kaum muslimin secara umum karena dia memiliki kekuasaan dan mengatur stabilitas keamanan kaum muslimin, maka wajib tetap ditaati sebagai ulil amri. Tetap tidak boleh diselisih, ya, tetap didengar dan ditaati perintahnya selama perintahnya itu, ya, perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh taat kepada perkara yang mungkar, namun tetap wajib untuk patuh dan tidak melakukan pemberontakan atau yang semacamnya. Iya, secara umum seperti itu, tidak mendatangkan keberkahan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, karena satu saja pertanyaannya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.